NIM A1J 222022. Saya dari Prodi Sastra Indonesia, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah analisis wacana. Materi yang saya akan bahas dalam video ini adalah definisi wacana, definisi analisis wacana, ruang lingkup kajian analisis wacana, unsur internal dan unsur eksternal wacana. Wacana adalah kesatuan makna antar komponen bahasa di dalam suatu struktur bahasa yang terkait dengan konteks. Menurut Krida Laksana, wacana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh atau yang membawa amanat yang lengkap. Menurut Mulyono dan kawan-kawan, wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain untuk membentuk satu kesatuan. Istilah wacana digunakan untuk mencakup bukan hanya percakapan atau obrolan, tetapi juga pembicaraan di muka umum, tulisan, serta upaya-upaya formal seperti laporan ilmiah dan sandiwara. Analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Analisis wacana bertujuan untuk mengetahui adanya pola-pola atau tatanan yang diekspresikan oleh suatu teks. Interpretasi satu unit kebahasaan dapat diketahui secara jelas, termasuk pesan yang ingin disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan bagaimana pesan disampaikan. Analisis wacana mengkaji unit kebahasaan dalam cakupan ilmu linguistik, baik mikro seperti sintaksis, pragmatik, morfologi, dan fonologi, dan linguistik makro seperti sosiolinguistik, pragmatik, dan psikolinguistik. Ruang lingkup analisis wacana merupakan cabang ilmu yang menganalisis penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan budaya. Ruang lingkup analisis wacana juga berkaitan dengan dunia acuan, konteks, dan aspek pragmatik yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Wacana memiliki dua unsur pembangun, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal wacana. Unsur internal wacana terdiri dari kata, kalimat, teks, konteks, dan konteks. Kata dan kalimat. Kata merupakan gabungan dari beberapa huruf yang mempunyai arti. Kata menurut Wahid dan Kurniawan adalah satuan paling kecil yang mempunyai arti. Menurut Ramlan, kalimat merupakan satuan gramatik yang dibatasi dengan adanya jeda yang panjang, yang naik atau turun. Teks dan konteks. Teks menurut Halliday merupakan sebuah satuan bahasa yang sedang melaksanakan tugas dalam konteks tertentu, berlainan dengan kata maupun kalimat yang ditulis di papan tulis. Sedangkan menurut Mulyana, konteks merupakan sebuah teks yang bersifat sejajar, koordinat, dan mempunyai hubungan dengan teks lainnya. Teks lainnya tersebut dapat berada di depan, mendahului, atau di belakang mengiringi. Konteks. Menurut Mulyana, konteks ialah situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi. Konteks dapat dianggap sebagai sebab dan alasan terjadinya suatu pembicaraan atau dialog. Konteks merupakan gambaran situasi yang mewakili bahasa dan bisa diartikan sesuai dengan situasi berlangsungnya komunikasi. Seseorang yang melakukan percakapan karena terkadang pesan yang disampaikan tidak diterima dengan baik oleh lawan bicara apabila berbicara tidak sesuai dengan situasi atau konteks. Unsur eksternal wacana terdiri dari implikatur, presuposisi, referensi, dan inferensi. Implikatur. Implikatur adalah makna atau pesan yang tersirat dalam ungkapan lisan dan atau wacana tulis. Menurut Ihsan, kata lain implikatur adalah ungkapan secara tidak langsung, yakni makna ungkapan tidak tercermin dalam kosakata secara literal. Implikatur terdiri dari dua macam, yaitu implikatur konvensional dan implikatur percakapan. Implikatur tersebut memiliki perbedaannya masing-masing. Implikatur konvensional dikaitkan dengan pemakaian dan pemaknaan umum,
sementara implikator percakapan merujuk pada prinsip-prinsip dalam penuturan secara tepat. Presuposisi. Presuposisi yang berarti menduga sebelumnya. Menurut Yuli, preposisi adalah peranggapan merupakan sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kasus atau kejadian sebelum menghasilkan suatu ujaran atau tuturan. Asumsi-asumsi tersebut muncul karena penutur belum mengetahui maksud yang sebenarnya. Referensi adalah pemarkah relasi yang menghubungkan kata dengan benda atau sesuatu yang diacunya. Referensi digunakan untuk menegaskan bahwa topik yang seolah-olah baru sebenarnya adalah topik lama. Maksudnya adalah, dengan menggunakan referensi, topik yang seolah-olah baru itu sebenarnya mempunyai perkalian dengan topik lama. Dengan demikian, topik tersebut tidaklah topik baru, melainkan topik lama yang menggunakan nama lain dari referensi yang diacunya. Terdapat 3 wujud referensi. Variasi wujud referensi dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Wujud referensi yang digunakan dalam bahasa antara lain yang pertama nama, yang kedua pronomina, dan yang ketiga kata ganti kepemilikan. Inferensi. Inferensi dalam bidang wacana berarti sebuah proses yang harus dilakukan pembaca untuk memahami makna secara harfiah, tidak terdapat di dalam wacana yang diungkapkan oleh pembicara atau penulis. Pembaca harus dapat mengambil pengertian, pemahaman, atau penafsiran suatu makna tertentu. Dengan kata lain, pembaca harus mampu mengambil kesimpulan sendiri meskipun makna itu tidak terungkap secara eksplisit. Jenis-jenis inferensi terdiri dari inferensi langsung dan inferensi tidak langsung. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk yang telah menonton.